karena ASN di KPU ini sangat berbeda dengan ASN di lembaga lain. Pegawai negeri itu mempunyai hak pilih, tetapi tidak boleh mengekspresikan, kurang lebih seperti itu. Kita tidak perlu panik, biasa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Tabi pun. Ya pun. Halo teman-teman pemilih, apa kabarnya? Semoga teman-teman pemilih selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan teman-teman pemilih di program Ngopi Virtual KPU Waikanan edisi ke-6, dan saat ini bersama saya telah hadir narasumber yang sangat spesial, yaitu Sekretaris KPU Waikanan Bapak Muhammad Arifin. Selamat datang Bapak. Terima kasih, sama-sama Mbak Eka. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah, padat ya Pak ya kegiatannya Pak? Ya, kita sudah memasuki tahapan pemilu 2024, maka kita jajaran sekretariat sudah mulai memfasilitasi banyak hal. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di program Ngopi Virtual KPU Waikanan ya Bapak ya. Iya. Bapak, ini kan program ngopi virtual, gimana kalau kita ngopi dulu ya Pak? Boleh? Oh, silakan ini. Pak. Bapak, gimana sih ini podcast KPU Waikanan ini Pak? Ya, jadi podcast KPU Waikanan salah satu upaya kita ya dalam rangka penyebar luasan informasi, diseminasi informasi yang dilakukan oleh KPU melalui arahan dari Pak Ketua KPU dan pimpinan KPU. Kita memfasilitasi penyebaran informasi melalui strategi inovasi yang sedang tren saat ini, yaitu ya, betul, podcast. Bapak. Ya karena saat ini kan lagi viral ya Pak ya, kayaknya podcast. Ya. Di mana-mana pakai podcast ya Pak. Iya, betul. Bapak boleh tanya dong, bagaimana sih perjalanan Bapak sampai saat ini bisa menjadi Sekretaris KPU Waikanan? Oh, baik. Jadi sejak saya ASN tahun 2002, saya mengabdi di pemerintah daerah, di Pemda. Lalu pada bulan September 2016 saya mengikuti asesmen untuk menjadi Sekretaris KPU dan dilantik oleh Pak Sekretaris Provinsi pada tanggal 30 Januari 2017. Sudah 5 tahun Mbak. Berarti 2017 sudah masuk KPU ya Pak ya. Sebelumnya dinas di mana Pak? Terakhir di Dinas Dukcapil. Dinas Dukcapil selama berapa tahun? 15? Sempat keluar sebentar, terus masuk lagi Dukcapil, pindah bidang seperti itu. Oh, pindah bidang. Secara total saya di Dukcapil ada sekitar 3 tahun. Luar biasa ya Pak ya. Terus ke KPU 2017 langsung menjadi sekretaris ya Pak ya. Hingga saat ini. Bagaimana Pak pindah dari pemerintah daerah kemudian ke KPU, ada perbedaan nggak sih Pak ketika saat itu, perbedaan dari tugas pokok gitu? Jadi memang lembaga Komisi Pemilihan Umum itu adalah lembaga negara non kementerian ya, yang mempunyai tugas khusus hanya untuk pelaksanaan kepemiluan dan pilkada. Memang sangat berbeda ritmenya dengan satuan kerja di pemerintah daerah, di mana di KPU itu kita tidak mengenal hari libur. Tidak mengenal. Iya. Jadi kapan aja masuk ya? Begitu tahapan kita tidak terikat lagi oleh hari libur maupun tanggal merah. Sementara di pemerintah daerah itu ada perda atau perbub yang mengatur hari kerja. Dia pagi jam berapa, sore jam berapa, seperti itu. Kalau di KPU 24 jam. Ya, integritas 24 jam. Sampai saat ini juga ini ya Pak ya. Dengar-dengar ada piket juga ya Pak ya? Ya, sebagaimana arahan Pak Sekjen kita dalam melaksanakan fasilitasi untuk tahapan pemilu 2024, kita diwajibkan untuk melaksanakan piket, baik dia pejabat, ASN maupun PPNPN. Kaitannya adalah untuk menunjukkan keseriusan kita bahwa jajaran KPU dari pusat, provinsi, kabupaten ini sudah siap melaksanakan tahapan pemilu, memfasilitasi tahapan pemilu, dan membantu para pihak yang berkepentingan terhadap produk-produk KPU seperti itu. Nah, selama Bapak menjadi sekretaris nih Pak 2017 sampai sekarang, ada nggak sih Pak pengalaman yang terkesan, yang sangat heroik gitu, yang pernah dialami? Saya kira
begitu saya menjabat 2017, akhir tahun sudah dilakukan verifikasi partai politik. Itu pemilihan atau pemilu, Untuk Pak? persiapan pemilu 2019, tahapannya dimulai 2017 2017 sudah akhir. mulai. Ya. 2018 kita melaksanakan pilgub. Iya. Jadi pertama kali saya merasakan proses pemilihan kepala daerah, mengelola logistik, terus memfasilitasi kegiatan pimpinan di pemilihan gubernur 2018 yang lalu. Memang luar biasa karena saya tidak pernah, masih baru terlibat dalam kepemiluan. Memang beberapa tahapan itu betul-betul kita harus belajar koordinasi dengan provinsi, sharing dengan kawan-kawan kabupaten kota sehingga semua tahapan di pemilihan gubernur itu berjalan lancar. Karena bulan Juni pemilihan gubernur itu juga sudah mulai tahapan pemilu 2019 seperti penataan dapil, lalu mulai rekrut badan ad hoc untuk pelaksanaan pemilu sehingga pekerjaannya sudah double waktu itu. Sudah double pilgub dan pileg ya Pak Iya. ya. Bagaimana Pak KPU saat itu bisa bekerja maksimal gitu? Ya alhamdulillah karena kita kompak ya, terutama bagaimana internal kita, satker kita, teamwork antara jajaran pimpinan, komisioner, sekretariat, baik yang saya pimpin, sekretaris, kasubag dan staf ini kompak, memahami tupoksi dan rata-rata kalau bekerja di KPU itu tidak bisa lagi yang istilahnya menunggu perintah. Menunggu perintah, inisiatif ya Pak ya. Jadi di KPU itu baca tupoksi, baca tahapan, laksanakan seperti itu. Tidak boleh lagi menunggu saya mengerjakan apa nih, tidak boleh. Karena kemarin itu sangat padat sehingga deadline itu terus dipantau oleh KPU provinsi melalui divisi-divisi bagaimana sih progres di masing-masing tahapan di divisi itu sehingga ya sudah kawan-kawan dari seluruh kasubag ya maksimal melaksanakan tahapan pemilihan. Memang apa sih Pak hubungan antara pimpinan KPU dan sekretariat itu Pak? Jadi kan di KPU ini ada dua pimpinan ya. Pimpinan KPU itu komisioner, ada 5 orang yang melaksanakan tugas secara periodik 5 tahunan dan sekretariat. Ya, sekretariat ini adalah pengelola administratif dan teknis lah untuk kantor KPU-nya. Jadi kita jajaran sekretariat dalam hubungan relasi dengan pimpinan itu adalah fasilitator. Bagaimana kita memfasilitasi tahapan pemilu dan pemilihan yang dilaksanakan oleh pimpinan KPU. Jadi pelaksana tahapan itu adalah pimpinan KPU, komisioner. Ya, kita hanya fasilitasi. Pimpinan melaksanakan pleno, maka kita menyiapkan tempat, undangan dan lain-lainnya seperti itu. Pimpinan melaksanakan rekapitulasi, kita menyiapkan memfasilitasi undangan para pihak, komunikasi para pihak, lalu dokumen-dokumen seperti itu kurang lebih baik. Ada kendala nggak sih Pak dalam mengelola teamwork antara KPU ini di KPU ini Pak? Sebelumnya saya merasakan ada dikotomi ya pemisahan antara pegawai organik dan pegawai DPK. Jadi memang waktu saya masuk masih ada sekitar 5 orang pegawai DPK yang belum berstatus organik dan memang saya perlu upaya untuk menghilangkan sekat-sekat itu sehingga teamwork ini bisa bagus, kekeluargaan bisa bagus seperti itu. Dan alhamdulillah sejak Pak Sekjen baru dengan Pak Sekretaris Provinsi Masur ini mutasi antar satker ini sudah berjalan sehingga kantor kita juga sudah sangat variatif isinya, campur-campur itu pegawainya. Ada yang dari jauh, ada yang dari jauh, ada yang ini. Untuk organik, alhamdulillah semua pegawai sekretariat KPU sudah organik. Sekarang sudah organik semua ya Pak ya? Sejak Oktober 2021 yang lalu. Ya, baik. Untuk KPU Kanan ini ada 16 ASN, dengan 4 kasubag.
Iya. dan 10 PPNPN. 10 PPNPN. Seperti itu. Fungsinya sangat vital ya Pak ya? Ya, jadi saya membawahi 4 kasubag, Iya. yaitu kasubag umum dan logistik, kasubag teknis, kasubag hukum dan SDM, serta kasubag perencanaan dan data. Iya. Apa saja sih Pak tugas yang dirasa cukup berat Pak dalam memimpin sekretariat ini Pak? Ya, tentu kita setidaknya ada 3 hal yang kita harus kelola. Yang pertama adalah SDM ya. Pengelolaan SDM ini karena karakter itu berbeda-beda, bagaimana kita bisa menyatukan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua adalah sarpras. Jadi tool kita dalam bekerja adalah sarpras. Peralatan kantor, mobiler, peralatan kerja itu harus kita jaga, kita pelihara. Lalu terakhir adalah regulasi. Bagaimana regulasi itu bisa kita laksanakan, kita cermati, kita pelajari, dan kita laksanakan seperti itu. Kalau untuk teamwork saat ini dalam menghadapi pemilu gimana Pak? Alhamdulillah dengan komposisi saat ini kita sudah lengkap ya untuk Satker KPU Kanan, 4 kasubag terisi semua walaupun ada 1 yang masih di jabat PLT, tetapi dengan komposisi itu kita optimis bahwa pelaksanaan tahapan tidak terganggu dan akan lebih sukses dari pemilu-pemilu sebelumnya. Sudah siap ya Pak ya? Ya, mudah-mudahan insya Allah. Target kinerja apa sih Pak yang ingin dicapai? Ya, tentu memang setiap kita ingin menampilkan karya terbaik ya. Periode sebelumnya menjadi guru terbaik untuk kita dari senior kita baik di kepemimpinan KPU maupun kepemimpinan sekretariat waktu itu, menjadi guru kita bagaimana menampilkan wajah Satker KPU Kanan di antara Satker 15 kabupaten kota yang lain. Dan Pak Sekretaris Provinsi, Pak Masur Sampurna Jaya juga sudah membuka ruang kompetisi itu bahwa masing-masing Satker akan dilakukan penilaian terhadap banyak hal. Maka menjadi tantangan untuk kita menjadi target organisasi kita untuk bisa menampilkan yang terbaik. Apakah terbaik SDM-nya, apakah terbaik sarprasnya, atau terbaik dalam kegiatan-kegiatan ya dukungan terhadap pimpinan KPU seperti itu. Kalau penghargaan yang pernah didapat apa tuh Pak? Penghargaan sebelum-sebelumnya ada beberapa itu atas nama Satker ya, saya lupa, tapi lebih banyak kepada upaya peningkatan partisipasi masyarakat dan pengelolaan data pemilih. Ada 2 itu yang cukup masif kita laksanakan. Parmas ini melalui Kadip Parmas dan Kasubag Teknis dilakukan banyak kegiatan, baik dia luring, turun langsung ke masyarakat, menemui masyarakat, kelompok-kelompok komunitas, sekolah, kegiatan pondok apa tuh Pak? pesantren seperti itu. Dia Sosdikli. Ya, kegiatan Sosdikli ini bisa dilakukan turun langsung maupun melalui media sosial. Terus untuk kegiatan pemutahiran data pemilih kita juga memperoleh apresiasi dari provinsi karena upaya keras kita juga lumayan baik ya. Karena komunikasi dengan lintas sektor cukup baik dengan Dukcapil, dengan Lapas seperti itu untuk kita memperoleh data pemilih maupun data-data yang anomali. Keren ya Pak ya, dua ya Pak, dapat 2. Harapan kita nanti semua divisi juga bisa maksimal ya, karena Pak Sekretaris Provinsi membuka ruang untuk menampilkan sebaik-baiknya bagaimana Satker kita bekerja. Termasuk juga performa personil seperti itu. Semakin banyak personil yang mempunyai keahlian khusus itu akan mempunyai nilai lebih di provinsi, seperti kemampuan untuk pengadaan barang dan jasa, kemampuan PPSPM, kemampuan untuk bendahara seperti itu. Dan kita sudah proaktif mengikuti e-learning yang dilaksanakan oleh baik dia KPPN maupun oleh KPU RI untuk mengejar target itu, peningkatan kompetensi SDM. Kalau untuk saat ini apa Pak yang dilakukan oleh sekretariat ini Pak, yang sedang dilaksanakan gitu? Sedang ya. Jadi masih persiapan terhadap tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik. Tentu divisi teknis dan Kasubag teknis sudah mempelajari PKPU tahapan sehingga
kita sudah membentuk helpdesk, Iya. menyampaikan kepada publik bahwa sedang ada pendaftaran partai politik dan nantinya akan dilakukan verifikasi seperti Iya. itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Bapak silakan ngopi dulu Pak. Oh iya, Sebelum kita lanjut ya Pak. Pak, bagaimana Pak hubungan KPU ini dengan pihak luar Pak? Iya, jadi KPU sebagai lembaga negara tentu tidak bisa bekerja sendiri. Kita Betul. memerlukan dukungan, support dari lembaga lain ya. Dalam hal ini kita bermitra dengan Bawaslu, Kesbangpol, SKPD di pemerintah daerah. Terlebih khusus lagi terhadap pemerintah daerah kita diberikan dukungan sesuai amanat undang-undang, baik dia undang-undang pemilu maupun undang-undang pilkada. Dalam tahapan tertentu kita memang didukung oleh pemerintah daerah dalam hal fasilitasi. Tercatat sih dalam pemilu itu kita difasilitasi personil. Yang pertama sekretariat PPK itu kan pegawai negeri di kecamatan. Nah, seperti itulah bentuk fasilitasi. Lalu, memang sekretariat PPK dari yang PNS ya Pak ya? Boleh ya Pak ya? Boleh, ada 3 orang di setiap kecamatan itu direkrut atau ditunjuk menjadi sekretariat PPK. Lalu fasilitasi gedung kantor. Biasanya sekretariat PPK itu kantornya di kecamatan. Ya, Pak Camat memberikan satu ruang sebagai sekretariat PPK. Itulah bentuk fasilitasi. Lalu di tingkat kabupaten, biasanya kita meminjam gedung-gedung milik pemerintah daerah seperti gedung apa itu Pak? Aula, GSG, dan ada workshop mungkin untuk tempat kegiatan acara ya Pak ya? Acara maupun sebagai pengelolaan logistik nanti seperti itu. Oh, berarti ada dukungan dari pihak luar ya Pak ya? Tidak hanya dari KPU sendiri itu Pak? Terlebih untuk tahapan pilkada itu memang kewajiban dalam Undang-Undang 10 itu pembiayaan pilkada ya itu diberikan oleh pemerintah daerah. Dari pemerintah daerah. Iya. Mungkin ada yang disampaikan untuk pemerintah daerah Pak? Ya prinsipnya kita apresiasi dan terima kasih atas support selama ini bahwa KPU sebagai lembaga vertikal sangat diperhatikan ya oleh pemerintah daerah Kabupaten Waikanan sehingga kita bisa bekerja maksimal sampai hari ini. Seperti itu. Terima kasih untuk pemerintah daerah ya Bapak ya. Iya. Nah Bapak, kita kan sebagai pegawai pemerintah yang menyelenggarakan pemilu, bagaimana sih Pak seharusnya kita bersikap itu Pak? Iya, jadi ini yang selalu menjadi titik kritis publik ya, bagaimana ASN, terlebih kita di sekretariat KPU begitu. Karena ASN di KPU ini sangat berbeda dengan ASN di lembaga lain. Selain kita terikat oleh peraturan disiplin pegawai negeri, kita juga terikat oleh kode etik penyelenggara pemilu. Jadi pegawai negeri itu mempunyai hak pilih, tetapi tidak boleh mengekspresikan, kurang lebih seperti itu. Sehingga terlebih kita sebagai penyelenggara ya. Maksudnya seperti apa itu Pak? Hati-hati jempol kita terhadap postingan, like, komen oleh para peserta pemilu, baik dia partai politik, calon gubernur, calon bupati maupun calon presiden seperti itu. Kita boleh mempunyai, tapi tidak boleh mengekspresikan seperti itu. Berarti harus hati-hati ya Pak ya, apalagi di media sosial. Betul. Saat ini kan kita sedang memasuki tahapan pendaftaran partai politik ya, khusus untuk jajaran ASN, baik kita di sekretariat KPU maupun harapannya sih untuk seluruh lembaga pemerintah, baik pemerintah daerah, lembaga vertikal, TNI, Polri, untuk secara mandiri mengecek NIK-nya, apakah NIK kita ini, para penyelenggara negara ini dimasukkan sebagai anggota partai politik. Nah ini kan tidak boleh. Iya tidak boleh. Ya. Kalau misalkan terdaftar gimana Pak? Ya itu ada link tanggapan. Ada link tanggapan. Kita tidak perlu panik seandainya NIK kita masuk atau dilaporkan sebagai pengurus partai politik, kita tidak perlu panik, biasa saja karena di situ ada link tanggapan. Kita bisa melakukan klarifikasi, memberikan tanggapan bahwa kita bukan anggota partai politik, seperti itu. Misalkan nih Pak ada ASN yang tidak mengetahui itu Pak? Ya. Nggak mungkin ya Pak ya? Jadi kalau ASN NIK-nya dicatut tapi dia tidak tahu, nanti ada pihak lain yang bisa saja
melaporkan seperti sebagai temuan iya, gitu. Mungkin Bawaslu atau mungkin internal partai atau partai eksternal. Tidak masalah karena nanti ada klarifikasi seperti itu. Berarti untuk ASN, Polri, TNI, TNI, betul, kepala desa, kepala desa yang dibiayai oleh APBN maupun APBN, APBD. BPD. Tidak boleh ya Pak ya, tercatut di dalam Sebagai anggota ya sebagai parpol anggota partai politik. Jika tercatut bisa melakukan tanggapan iya melakukan tanggapan ke info pemilu KPU Go ID, nanti di situ ada kolom tanggapan masyarakat ya seperti itu. Nah, terakhir nih Pak, boleh Ya, dong closing statement untuk teman pemilih, pesan untuk teman pemilih Pak. Ya, baik, terima kasih. Kalau kita dalam menjalankan amanah, itu saya kira bagaimana kita bisa memaksimalkan seluruh potensi terbaik kita, kerja keras kita, pikiran kita untuk menyelesaikan, mensukseskan amanah kita itu. Jadi sekecil apapun peran kita itu merupakan tidak akan hilang seperti itu. Di kantor kita ada tukang pramubakti. Sekecil apapun perannya tentu akan mensukseskan pemilu. Bagaimana kantor kita bisa bersih, rapi, tertib seperti itu. Ada PAMDAL. Bagaimana kita bisa amanah terhadap jabatan kita itu, menjaga pimpinan, mengamankan fasilitas gedung kantor seperti itu. Lalu kita ASN, bagaimana kita bisa amanah terhadap tugas kita? Selain kita masuk kantor dari pagi sampai petang, tentu kita juga di rumah ini mempunyai tugas amanah sebagai penyelenggara pemilu, mensosialisasikan tahapan-tahapan pemilu minimal kepada keluarga kita, terlebih kepada masyarakat tetangga sekitar kita seperti itu. Nah, insya Allah kalau kita sudah memaksimalkan seluruh energi, tenaga, karya terbaik, mudah-mudahan ini roda organisasi ini akan bisa menampilkan performa terbaik, dan saya kira nanti track record itu tidak hanya tercatat ya, track record itu akan menjadi jembatan untuk kita naik level. Para kasubag dengan track record yang baik, penyelesaian permasalahan, penyelesaian tugas yang baik, tentu mempunyai grade nilai yang bagus untuk bisa naik ke level berikutnya. Demikian juga kita semua, kalau kita sudah memaksimalkan seluruh energi, sumber daya kita, dan tidak mudah mengeluh seperti itu, karena banyak juga saudara-saudara kita yang belum bekerja sudah mengeluh. Nah, ini tidak boleh. Kita di jajaran internal KPU tidak boleh seperti itu. Kita maksimalkan tugas kita sampai sebatas mana mentoknya seperti itu. Terima kasih Bapak, terima kasih sudah memberikan informasi kepada teman-teman pemilih. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua dan teman-teman pemilih. Baik teman pemilih, selesai sudah edisi podcast pada hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.